celakanya orang-orang yang melakukan kriminalisasi itu ternyata mental ciut, cemen. Contoh, Saudara Joko Widodo 30 April 2025 melaporkan dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, dia merasa dicemarkan, dia merasa difitnah, pasal 310 KUHP, 31 KUHP, dan kemudian ketika media bertanya kenapa ada peningkatan dari 5 terlapor menjadi 12 terlapor, salah satunya Abraham Samad, mantan ketua KPK, ditanyakan kepada Saudara Jokowi, siapa yang Anda laporkan? Dikatakan apa? Tidak, saya hanya melaporkan peristiwa. Di mana ada delik aduan itu yang dilaporkan peristiwa? Harus spesifik, harus limitatif. Siapa orang yang dianggap kemudian mencemarkan dan fitnah? Polda Metro Jaya, penyidik tidak bisa dia merasa menjadi seorang Joko Widodo kemudian kami kembangkan. Oh, ternyata yang merendahkan serendah-rendahnya adalah misalnya Abraham Samad yang menghinakan sehina-hinanya. Misalkan ya Rustam Effendi. Nggak bisa begitu, rusak negara hukum kita. Jadi saya himbau kita harus taat hukum, termasuk Saudara Joko Widodo, walaupun dia mantan presiden harus taat hukum, gentle. Kalau memang Anda merasa dicemarkan, direndahkan, difitnah, maka sebut nama. Kalau tidak, berarti Polda Metro Jaya harus lepaskan semua terlapor ini. Gak bisa dilanjutkan. Ini deliknya fitnah, ini deliknya delik aduan. Gak bisa, ngerti gak kamu? Suasana panas kembali terjadi dalam acara Rakyat Bersuara yang ditayangkan langsung di iNews TV. Perdebatan sengit ini melibatkan praktisi hukum sekaligus pendukung Jokowi, Pitra Romadhoni, berhadapan dengan pengacara kondang yang dikenal kritis terhadap pemerintah, Ahmad Khozinuddin. Ketegangan memuncak saat topik mengenai sikap Jokowi yang melaporkan pihak-pihak yang dianggap memfitnah dirinya. Ahmad Khozinuddin menilai langkah Jokowi ini menunjukkan kelemahannya. Jokowi seharusnya punya keberanian dengan menyebut nama jelas siapa yang dianggap memfitnahnya. Tapi apa yang terjadi? Jokowi justru hanya melempar bola ke aparat penegak hukum tanpa pernah menunjuk hidung siapa orangnya. Ini pengecut namanya. Oke. Udah, tarik napas dulu, kau pelan-pelan. Mau lagi? Baru gitu ya. Tenang ya. Anda pasalnya dijelaskan tidak. Anda ini praktisi hukum. Anda lama-lama bicara stroke secara kalau hukum. kayak gitu. Tidak perlu Ya. bicara tentang teknisnya, itu otoritasnya ada agen. Anda bukan representasi Saya agen. dengar Anda suara tidak ada di TKP. Anda ya. tidak tahu apa-apa. Berbusa-busa bicara yang tidak ada relevansinya dengan apa yang dijelaskan oleh klien saya. Ini namanya bodoh. Mendengar pernyataan keras itu, Pitra Romadhoni terlihat tersentak, namun ia hanya tersenyum. Sebagai pendukung Jokowi yang selalu vokal membela, ia mencoba membalas, namun Pitra terkesan berputar-putar dan tidak menyentuh substansi. Ahmad Khozinuddin lalu meneruskan, kalau memang merasa difitnah, sebutkan siapa namanya. Hadapi secara kesatria, jangan seolah bermain aman. Melempar bola ke penyidik, lalu biarkan rakyat bingung siapa sebenarnya yang dituduh. Pitra Romadhoni hanya bisa menimpali dengan kalimat bernada defensif. Ia mencoba menggiring pembahasan ke soal lain, tidak dianggap oleh Ahmad Khozinuddin. Bicara dulu, jangan potong dulu. Oke. Ya, Jangan kamu Jokowi potong dulu. setelah membuat Kamu yang laporan dulu. polisi, Bentar. Diam dulu kamu. Dari tadi kamu bicara mulu. membuat Pikiran saya statement bicara sama publik Nanti saya beri kesempatan. yang menyatakan ada orang besar Oke. di balik jasa palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke, nanti dia dulu juga lanjutkan. menyatakan ada ya Ini tadi dia saya bicara dia nggak di terima. balik itu melalui Ketika saya bicara beberapa dia potong. pendukungnya. Ya, nanti gitu. Oke. Ya. Jadi maksudnya tadi menjawab. Jadi artinya nggak diam juga. Mungkin Nggak Jokowi ada diam diam setelah dulu, saya kami lagi kirimkan bicara. somasi kepada Ada Saudara diam Jokowi. dulu. Sehingga sejak somasi kami kirimkan sampai hari ini Jokowi tidak pernah bicara sekalipun di hadapan media. Jadi kalau Ini Jokowi kita takut membuat dengan kekuatan suara somasi atau kami, seperti apa? ya nggak apa-apa. Jadi bukan karena Kamu beliau, kekuatan suara karena atau apa? Jokowi. Kamu dengarkan dulu saya sudah bicara. disomasi. Itu, Oke, ya. baik. Oke. Halo. Anda Dengarkan tidak dulu. punya Jangan tunjuk wewenang saya. bertindak dan untuk Jangan mengatakan tunjuk Jokowi. saya. Yang Saya punya tidak tunjuk wewenang kamu. adalah Saya tidak yang tunjuk punya kamu. wewenang adalah kuasa Kamu hukum diam Saudara situ. Joko Widodo. Anda Kamu bukan bicara kuasa saya hukum tadi. Joko Widodo. Apa lu? Anda tidak punya legal standing. Udah, saya Hah? ke Bung Raja. Omongan Anda cuma omongan pasar, Duduk kamu tidak situ. bernilai secara Duduk hukum. kamu situ. Oke. Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol. Maksudnya apa Ya. nih? Tolong menunjuk ini nih. Tolong Jadi, diborgol sendiri tangannya. ini ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Pada hari Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. lapor dan juga Ini sebagai- Nanti tunggu saya beri dulu. kesempatan. tidak Tunggu dulu, Mbak. apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Pitra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda buat kayak teatrikal. gini. Tolong, Tim Anda Anda simpan wayang borgol teatrikal Anda wayang, itu saya ya. bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Saya Anda tidak diam setuju. situ. Tidak setuju. Enggak. Anda kok marah saya? Enggak, tapi Anda gini, diam Mas. situ. Tidak pantas. Anda tidak Gimana? boleh Ini kok nggak Jadi adil? ini Saya juga dianggap saya juga dianggap teatrikal. intimidatif. Ada izinnya nggak? Intimidatif. Ada izinnya nggak? Etika di atas hukum. Ada izinnya nggak? Oke, Borgol? Anda Borgolnya takut. ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini Bung borgol Aiman, siapa ya. ini? Jangankan Oke. saya, sapam aja
aja bisa pegang ini. Coba cek Satpam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara. Ya, Jaga gitu. etika. Jadi, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya Lawyer pembela Jokowi, Pitra Ramadan, kena mental ketika mencoba selengean mengeluarkan borgol dalam acara Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Awalnya ia mencoba mengikuti apa yang dilakukan oleh Roy Suryo yang menampilkan wayang. Dalam penjelasannya, ia tidak mau kalah dengan mengeluarkan borgol. Hal itu dilakukannya diduga untuk mengintimidasi Roy Suryo. Melihat gaya selengean Pitra, pengacara Dr. Tifa langsung naik pitam. Ia meminta agar Pitra tidak mengeluarkan borgol karena tindakan tersebut adalah langkah intimidasi dan tidak dibenarkan dalam hukum. cuma penjahat yang takut borgol gitu loh. Seperti itu. Jadi Anda yang sudah pertama, memulai menjadi penjahat dengan berkata begitu ya. Yang kamu diam dulu. Ini sama saya bagaimana kamu, nih, kita kalian sama-sama pengacara. Ini. Adab Nih, Anda lihat nih. tekankan. Iya, oke. Ini oke. kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau tidak bisa bicara baik, Kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya, kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga Diam bisa kau maki situ. Anda ya. Ya, yang pertama ini Bung Aiman. Roy Suryo juga mempertanyakan borgol siapa yang dibawa oleh Pitra. Dari situlah mulai terjadi perdebatan panjang antara Pitra dengan pengacara Dr. Tifa. Bahkan Pitra sempat diteriakihu oleh para penonton saat ia mengatakan tidak perlu etika dalam berdebat. Sekarang saya Lain tanya hal Bang ya. Pitra, kalau Bang Pitra memang menyangka ini, tahu nggak yang diperbandingkan oleh Mabes Polri itu yang mana? 3 itu, tahu nggak yang mana? Kan udah dijelaskan Mabes Polri. Lah, ya yang mana? Perbandingannya Nomor adalah teman-teman berapa? sesama alumninya sekolah itu. Nomor berapa? 3 itu. Kalau kau tanya nomor itu kan kamu yang berperkara Ya, gitu loh. makanya Artinya itu. apa? Kita Kan menguji nggak daripada ngerti. penelitian kau dulu. Kalau nggak ngerti ya Hei, udah. bukan nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ya Artinya udah. kau juga jangan menampilkan yang membuat masyarakat bingung gitu loh. Ini jelas. Yang mana? Orangnya Sama nggak? Contoh jelas. deh. Pak, coba Pak, kasih kacamata dulu. Sama nggak warnanya itu ijazah nomor Tambah. 1, 2 dan 3? Oke, kita kembali Gini, lagi. gini. Tadi kenapa saya tantang Mas Roy? Karena saya juga siapkan juga duit di sini 10 juta buat Mas Roy bisa membuktikan itu Nggak asli boleh atau itu tidak. gratifikasi. Bukan, saya ingin tantang. Ya, saya buat ini. Coba dibuka Kalau Mas dulu. Roy bisa tunjukkan malam ini yang Jangan-jangan palsu isi di mana daun. saya kasih 10 juta ini. Tapi kalau nggak bisa, berarti kan omon-omon. Karena saya lihat Mas Roy ini cocok logis saja gitu loh. Yang katanya palsu, saya tanya hasil penelitiannya mana? Tunjukin dong hasil Sudah ada. penelitiannya. Sayangnya hasil saya nggak kajiannya minta. apa? Jasa Terus Pak kita Jokowi. lihat kan gitu. Skripsinya minggu lalu. Terus kalau satu masih lagi, ada saya ingin pertanyaan, menjawab Bung Rismon dulu yang katanya. Sebentar Mas, ini saya jawab dulu. Iya, Saya jawab dulu. tunggu Saya dulu. jawab Saya, Mas Roy. Saya Ya. jawab dulu. Jadi dari situ ya Mas Roy aja melihatnya itu bukan dari Pak Jokowi langsung yang memiliki hak. Perdebatan sengit terjadi antara praktisi hukum Pitra Ramadhani dengan pakar telematika Roy Suryo dalam tayangan televisi Rakyat Bersuara saat membahas keaslian ijazah Jokowi. Pitra menyoroti landasan klaim yang selama ini dihembuskan oleh Roy Suryo terkait dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Ia mempertanyakan bagian mana dari ijazah yang dianggap palsu, apakah tanda tangannya, tanggal, atau elemen lain. Lebih lanjut, Pitra mempertanyakan metode Roy dalam menyimpulkan keaslian atau kepalsuan dokumen tersebut. Ia menantang Roy untuk menunjukkan sumber pembanding resmi yang dijadikan rujukan dalam menyatakan ijazah tersebut palsu. Ia bahkan mengaku ada uang 10 juta untuk Roy jika ia berhasil menunjukkan sumber tersebut. Ini Mas pembuktian Roy. yang Nah, akurat di sekarang, dalam hukum. Mas. Ya, itu. Anda tahu ini fotonya asli dari mana? Lah, kan udah disampaikan dari Bareskrim sudah Oke, diserahkan Mabes oke. Polri Anda itu. bisa memastikan nggak kalau ini asli? Lah, saya percaya sama polisi. Lah itu katanya lagi, bukan katanya lagi, ini katanya Gitu loh. juga. Loh, Ini nggak bisa Mas, diuji. Kalau Anda Ini tidak nggak- percaya ini. sama Polri, kenapa Nggak, Anda membuat kalau laporan dibesarkan Humas ke kayak Bareskrim gini. Mabes Polri? Yang tadi itu ya, Lah, Mas, konsisten kalau dong kita dibesarkan berbicara. kayak gini nih, Coba di bisa nggak ngecek? Coba balik yang tadi. Ini gambar yang pada tadi. waktu penyerahan Iya. ke pihak penyidik. Oke, ini bisa diuji nggak? Disaksikan oleh Siapa tim penasihat ahli yang hukum. bisa menguji ini? Saya ganti kasih 10 juta kalau bisa ngasih. Ya itu. Ayo. Ini 10 juta udah saya siapkan. Lah, ya, Itu. kan. Nah, ini itu. Udah saya siapkan nih. Mana yang palsu gitu? Saya yang buktikan sini. Pakai skripsi sini. Ya pertanyaan saya begini. Sini. Yang palsu yang mana? Itu dulu. Tunggu dulu. Ayo by research. Saya kan itu dulu. Mana sih yang palsu? Yang mana? Tangan mana? Saya pegang Gitu dulu. loh. Pegang dulu, Mas. Bukan, kalian kan Pegang katanya dulu. kajian. Enggak, saya buktikan lewat sains. Ada di akun X Duduk saya. itu dulu. Ayo. Kasih Aiman. Palsu yang mana? Gitu loh. Bentar.
Menanggapi hal itu, Roy Suryo mengklaim bahwa ia mendapatkan dokumen pembanding dari seorang yang telah memastikan keasliannya setelah bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di Solo. Namun Pitra tidak puas dengan jawaban tersebut. Ia mendesak Roy untuk menunjukkan bukti kajian ilmiah yang mendasari tudingan tersebut. Melihat kesongongan Pitra, pakar telematika lain, Rismon Sianipar, kemudian menjawab tantangan dari Pitra. Ia kemudian mendekati Pitra dan ingin mengambil uang 10 juta yang Pitra pertaruhkan. Namun, alih-alih diberikan, Pitra langsung memasukkan kembali uang tersebut ke dalam kantongnya. Mana yang Jangan palsu? dipotong dulu ya, jangan dipotong. Saya minta produser tadi yang silakan. kemudian di Yang nyerahkan tadi. penyerahan. Ini penjelasan Untuk ilmiah penyerahan. saja. Ilmuwan itu tidak boleh bohong. Ini mas, Ah, oke. ini gambar yang Pause- sudah pause sangat dulu. jelas. Pause dulu, oke. Oke, gambar ini siapapun ahlinya, kalau ada yang bisa memastikan bahwa dia asli, itu berarti ahli omon-omon. ahli abal-abal. Anda ini ahli analisa Iya. atau ahli telematika? Soalnya Anda menganalisa itu gitu loh. Loh, iya. Dari mana Anda menganalisa gambar? Mas tahu kepanjangan telematika Jangan kan? begitu ya. Telekomunikasi. Jangan begitu lah. media Maksudnya begini. informatika. Kalau Ini seumpamanya nggak Anda bisa. bilang itu palsu, Anda memberikan sebagai kajian ilmiahnya di situ mana? Loh, ini nggak mungkin dianalisis. Scientific crime investigation Kenapa nggak mungkin analisis Mas Roy? Terlalu rendah gambarnya. Ada maksimal, ada resolusi minimal yang gambar itu bisa dianalisis atau kalau ini ada orang ahli, katakanlah ahli gitu ya, yang berani menganalisis ini, Mas. Itu ahli itu akan sangat dipertanyakan kompetensinya. Persoalannya Kan adalah nggak mungkin. Anda tidak menganalisis ijazah tapi Anda menganalisis foto. Ini Makanya Itu itu kan foto. Bentar. ijazahnya mana? Bentar. Polisi aja nggak berani. Ini kan ini waktu. Polisi Saya tanya tidak berwenang Pak. menyimpulkan itu asli atau palsu. Nah, justru Firman, yang saya Pak kunci, Firman. polisi aja tidak berwenang menyimpulkan asli atau palsu. Jadi makanya kenapa? Apakah tanggapan Oh, ini dari UGM. mengaku? Berarti ini Tunggu dari dulu. UGM. Saya Tak- tak- tunggu dulu. Jangan sampai 2 kali saya usir Anda nanti. Oke, silakan. Kurang ajar, nggak pernah diajari sopan santun kau. Oke. Udah. Oke, jadi. Nah, ini mereka menyerang pribadi saya dengan Iya. bodoh. Situasi Bilang bodoh tadi siapa? Kamu ke depan kau. Jangan sok jauh kau. Oke. Udahlah. Bilang bodoh, Udah, bodoh, udah. bodoh. Oke, Sini kamu. lanjutkan. Oke. Kurang ajar kau ini. Nah, gua dibilang bodoh gitu loh. Oke. Ini siapa? Lu kira gua takut sama lu? Udah. Oke. Udah. Kurang ajar. Oke. Nanti. Udah jangan. Bilang ya. bodoh-bodoh, emang siapa lu? Hah? Udah. Bilang bodoh-bodoh. Tolong. Macam betul aja kau. Tolong, udah. Udah. Tunggu di- Jangan sampai 2 kali saya usir Anda nanti. Oke, silakan. Kurang ajar. Nggak pernah diajari sopan santun kau. Oke. Udah. Oke, jadi. Nah, ini mereka menyerang pribadi saya dengan Iya. bodoh. sorakan itu memicu reaksi keras. Pitra merasa tersinggung. Sontak ia berdiri dan menunjuk ke arah tribun penonton. Ia mengatakan, kalau berani naik ke sini, jangan cuma teriak dari bawah. Aksi tersebut membuat moderator segera menengahi. Sementara penonton lainnya riuh menanggapi momen itu. Debat sempat dihentikan beberapa menit karena suasana di studio menjadi panas. Meski akhirnya acara kembali dilanjutkan, kejadian tersebut menjadi sorotan utama pemirsa, terutama karena Pitra dinilai tersudut oleh pertanyaan sederhana yang justru ia lontarkan terlebih dahulu.